Di dalam dunia kehidupan manusia, banyak yang mendambakan dan mengejar-ngejar kesuksesan duniawiyah. Berbagai cara mereka lakukan demi untuk mencari kesuksesan yang bersifatkan duniawiyah. Dan ini bentuk sifat tuntutan, sifat basariyah terhadap seluruh diri umat manusia. Dan ini juga tidak disalahkan. Akan tetapi hal-hal yang menjadikan untuk mencari kesuksesan menurut agama yang disalahkan adalah ketika saat cara berbagai macam dia lakukan yang bertentangan dengan agama. Dari agama manapun itu mengatakan bahwasanya untuk mencapai satu kesuksesan urusan duniawiyah, manakala keluar dari jalur yang telah ditetapkan di dalam agama itu salah. Oke. Kita tahu bahwasanya memang itu kebutuhan jasmani. Di dalam tiga hal, sekunder, tersier, dan primer. Cuman mbok yo ojo sampak keluar dari jalur agama. Mana yang menurut agama itu dilarang, janganlah kau lakukan. Udah. Sampailah kita mencapai pada titik kelimak, yaitu kesuksesan urusan duniawiyah di dalam bidang apapun. Kita gunakan politik untuk mencapai satu kesuksesan. Kita gunakan berbagai cara yang tidak dilarang oleh agama untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas di dalam perekonomian kita sebagai manusia. Boleh. Dan itu memang menurut syariat diajarkan bagaimana kita benar, jadi petani yang benar, jadi musisi yang benar, bahkan jadi ustadz atau kiai yang benar. Semua itu dipersilahkan. Allah tidak melarang. Tapi satu hal yang perlu diingat. Sebenar-benarnya kesuksesan itu adalah ketika saat hati menjadi kekasih Allah. Dan ini sering dilupakan oleh seluruh umat manusia. Bahkan ini sudah diabaikan, yang sejauh-jauh abaikan. Apa sebenarnya hal ini terjadi? Sebab apa hal ini kita lupakan sebagai umat manusia, di mana kita telah mengabaikan tentang masalah hakikat daripada kesuksesan. Bapak Ibu, di dalam salah satu surah, kalau nggak salah surat At-Takatsur,
Allah menjelaskan persoalan mengapa kita ketika saat mencari dan mendapatkan berbagai cara bagaimana untuk sukses duniawiyah kita, sehingga satu sisi kita telah melupakan kesuksesan yang sebenar-benarnya sukses. Di situ dikatakan alhaakumut takatsur, dengan berbangga-bangga, bermegah-megahan hati ini tentang masalah kesuksesan dunia, menjadikan hatimu lalai terhadap kesuksesan akhirat atau kesuksesan hati menjadi kekasih Allah. Sehingga jangan heran jikalau manusia itu disibukkan hati, terbelenggu dengan kesuksesan duniawiyah, menjadikan hati lalai terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sudah rumus matematika. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir, sampai kita mati. Tetap kalau tidak sadar akan terjadi hal seperti itu. Ini kebanyakan manusia, Bapak Ibu. Jikalau kita menjadi pejabat, lalai dengan Allah. Padahal itu kesuksesan yang sebenar-benarnya sukses. Akhirnya bagaimana cara saya mempertahankan kursi panas saya, dan mencari bagaimana kursi yang asalnya kita pakai kursi kayu menjadi kursi yang empuk. Bagaimana naik. Kita tidak hitung-hitung masalah harta benda yang kita keluarkan demi kesuksesan satu jabatan. Kita tidak mengukur kehilangan berapapun jumlah keuangan untuk menyogok terhadap umat manusia atau masyarakat hanya demi kursi panas ini. Bapak Ibu, ini terjadi sampai kapan? Allah mengatakan hatta zurtumul maqabir, sampai matilah kita. Pasti kalau tidak kita sudahi hati ini, tetap begitu sampai mati. Satu persoalan dan pertanyaan, apakah kita yang sudah memfokuskan diri pada Allah itu tidak boleh kita satu sisi secara zahiriyah menjaga bahkan meningkatkan kesuksesan secara duniawiyah? Boleh, silahkan. Sebab Allah dawuh fa aina man tuwallu fa thamma wajhullah. Apapun yang kau hadapi, kondisi sikon apapun yang kau hadapi, di situ pasti ada wajah Allah. Temui, boleh toh? Temui. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jadi silakan Anda semuanya berbicara, berpikir, mencari solusi untuk sukses duniawiyah kita. Tetapi jangan kau lupa kesuksesan terhadap Allah hatimu dalam kemarifatan pada Allah sehingga menjadi kekasihnya, itu kau peroleh juga, silahkan. Tapi kalau tidak, Allah sudah mengingatkan
kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun. Mbok yo jangan begitu, hentikan, diulangi, janganlah kau begitu. Bapak Ibu hadirin, berarti Allah secara fisik kita berbicara tentang masalah bagaimana cara duniawiyah kita sukses, dengan catatan hatimu tetap hanya disibukkan untuk mencapai kesuksesan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, ad-dunya mata'ul ghurur wal akhiratu khairu wa abqa. Ternyata kalau kita hanya mempersoalkan, memikirkan, memfokuskan hanya kesuksesan dunia, disitulah kita tempatnya dikatakan tertipu, ada di situ. Kita telah ditipu oleh hawa nafsu pada diri kita yang mengatakan bahwasanya hal ini seakan-akan kekal, hal ini seakan-akan abadi. Tapi nyatanya sebenarnya kita sadar kalau semua kesuksesan duniawiyah itu toh akhirnya kau tinggalkan, toh akhirnya tidak akan bisa membantu berbuat apa-apa terhadap diri kita sebagai manusia ketika saat Allah menentukan hari kepastiannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, lewat mimbar yang sangat sederhana ini kami mengingatkan terhadap diri saya, juga terhadap seluruh umat. Apalagi di zaman ini, kita tahu di dunia luar bagaimana banyaknya orang yang saling menjatuhkan demi satu kesuksesan duniawiyahnya, baik yang di bidang ekonomi, di bidang politik, di bidang perdagangan, pertanian, apapun, bahkan di bidang jabatan struktural. Itu memang bentuk buah bunga dari duniawiyah memang itu. Tetapi hal itu tidak akan menjadikan satu mudarat manakala hatimu kau dasari dengan kesuksesan yang sebenar-benarnya. Kesuksesan yang hakiki adalah kesuksesan di mana hatimu merajut untuk bertemu terhadap Allah di dalam segala hal, situasi dan kondisi apapun. Inilah golongan-golongan yang dimaksud oleh Allah dalam satu ayat, inna rahmatullah qaribun alal muhsinin. Inilah orang-orang yang senantiasa dipayungi oleh Allah dengan payung rahmat. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kesadaran pada diri kita itu ditentukan oleh hidayah yang manakala kau mau menerima dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala hatimu siap menerima hidayah dari Allah, aku yakin sedikit demi sedikit apa bisikan nafsu pada diri kita akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, nafsu membisik kita tentang masalah
kepentingan duniawiyah seakan-akan hal yang paling utama. Sekali lagi saya katakan, bisikan nafsu terhadap diri kita masing-masing adalah membuat urusan kepentingan kebutuhan duniawiyah di atas segala-galanya. Berbahagialah bagi Anda yang sudah ada komponen untuk mendeteksi dari semua hal ini. Celakalah bagi kita manakala tidak ada barometer di dalam hati kita seperti itu. Ingat, Allah pernah bersumpah atas waktu. Saya bersumpah demi waktu. Banyak di antara golongan manusia yang merugi, kecuali mereka yang hatinya senantiasa berzikir untuk menuju padaku. Itulah sedikit apa yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, hadanallah wa iyyakum wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.